Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema lagi yang sangat menarik, yakni 5 alasan orang tetap bertahan menjadi Katolik. Alasan orang meninggalkan gereja Katolik tentu saja banyak dan beragam. Berikut 5 alasan mereka tetap menjadi Katolik. Riset The Pew Research Center tahun 2019 mencatat penurunan kekristenan di Amerika Serikat, terutama di kalangan anak muda. Selama dekade terakhir, jumlah orang yang mengaku dirinya Kristen turun dari 77% menjadi 65%. Agama Katolik mengalami pukulan keras atas penurunan itu. Perbandingannya, ketika satu orang yang masuk menjadi Katolik, 6,5 orang lainnya murtad. Hanya 20% orang yang dewasa yang masih mengaku sebagai Katolik. Alasan orang meninggalkan gereja Katolik tentu saja banyak dan beragam. Namun ada sejumlah alasan mereka yang tetap menjadi Katolik. Apa saja alasan tersebut? Dilansir dari Aletheia. Berikut 5 C yang menyatakan yang menjadi alasan umat tetap menjadi setia menjadi Katolik. Kelimanya merupakan hal baik dan penting dalam kehidupan orang Katolik, sekaligus menjadi alasan tetap bertahan menjadi Katolik. 1. Kultur atau budaya. Alasan pertama bahwa kekatolikan terkait erat dengan budaya. Kegiatan gereja selalu overlap dengan keluarga, sekolah, dan pertemuan lingkungan. Meski sakramen-sakramen hanya ritus, namun hal tersebut tetap dilakukan karena menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Kekatolikan identik dengan rumah yang hangat dan nyaman. Meninggalkannya berarti melepaskan diri dari sejarah hidup. Seorang yang mengalami hal ini memahami bahwa itu merupakan daya tarik. Namun, apakah hal ini menjadi alasan kuat untuk tetap menjadi Katolik? Ketika dunia barat menjadi semakin global dan maju, kekeluargaan dan kedekatan dengan lingkungan menjadi menurun, dan budaya lokal tak lagi memiliki bobot atau kekuatan yang sama seperti dahulu. Bagi banyak anak muda saat ini, tidak ada hubungannya yang kuat antara ekspresi diri, budaya, dan kekatolikan mereka. Karena itu, tidak ada yang hilang ketika mereka meninggalkannya. 2. Community atau komunitas. Kekatolikan mewartakan komunitas dalam arti berhubungan dengan orang lain, misalnya melalui orang muda Katolik, OMK, ngobrol setelah misa, atau melalui fungsi paroki, melayani umat sebagai relawan, dan lain-lain. Gereja Katolik menawarkan kedekatan dengan komunitas ini, punya peran penting dalam membangun dan mengembangkan kerajaan Allah. Namun, jika komunitas adalah tujuan utama Anda, banyak gereja dan organisasi juga menawarkan hal yang sama, bahkan dengan cara yang lebih inovatif. Terlebih lagi, internet memungkinkan orang untuk keluar dari komunitas mereka dan terhubung dengan orang-orang lain di seluruh dunia berdasarkan minat dan hasrat pribadi. Jika yang benar-benar Anda cari adalah komunitas, gereja hanyalah salah satu pilihan di antara begitu banyak. 3. Comfort atau kenyamanan. Kekatolikan menawarkan kenyamanan dalam dunia yang tiada pasti. Kehidupan iman yang sering terkait dengan dukungan budaya dan komunitas menawarkan manfaat psikologis yang positif, yakni kenyamanan dalam hal kesejahteraan, pengalaman keakraban, dan rasa aman. Tak terhitung orang yang bersandar pada iman mereka selama masa kegelapan dan pencobaan. Namun, jika kenyamanan menjadi tujuan akhir, kenapa tidak pergi ke gereja lain yang lebih menawarkan kenyamanan lebih besar? Faktanya, mengapa tidak meninggalkan iman dan beralih ke alkohol, makanan, seks, perjalanan, hiburan?
Kenyamanan seperti itu tidak dibarengi dengan tuntutan pengorbanan diri dan pengendalian diri seperti ditawarkan oleh kekristenan. C.S. Lewis mengatakan, jika kamu mencari agama yang membuatmu sungguh merasa nyaman, saya tidak merekomendasikan kekristenan. Paus Benediktus XVI juga berujar, dunia menawarkan kenyamanan, namun kamu tidak diciptakan untuk kenyamanan. Kamu diciptakan untuk kebaikan dan keagungan. 4. Kondak atau perilaku. Gereja menawarkan panduan yang pasti bagi perilaku Anda dan keluarga, suatu kerangka untuk menyusun hidup Anda. Dunia bisa menjadi tempat membingungkan dan relativisme moral merajalela, namun paroki dan sekolah Katolik masih menanamkan nilai-nilai tradisional, tidak mementingkan diri sendiri, pelayanan dan disiplin. Umat Katolik memegang teguh magisterium, yakni otoritas pengajaran hidup yang menawarkan pedoman yang jelas tentang apa yang benar dan yang salah. Gereja tidak hanya mempromosikan nilai-nilai tradisional, dia juga menuntut secara tegas, khususnya tentang seks yang hari-hari ini dianggap sangat berbeda dan sangat sulit. Gereja tidak hanya mengajarkan tentang moral, tetapi memerintahkan umatnya untuk tak henti-hentinya mencintai. Dia tidak hanya menginginkan kita menjadi warga yang baik, tapi juga menjadi orang yang kudus. 5. Katolisisme atau kekatolikan. Alasan menjadi Katolik adalah kekatolikan itu sendiri. Sakramen orang kudus, liturgi, seni, teologi, filsafat, sejarah, semua keindahan dan kebaikan dan kebenaran menarik masuk, menyegarkan, dan mengirim Anda kembali ke dunia untuk mengatakan kabar baik. Bahkan di tengah-tengah apa tidak diragukan lagi, merupakan masa kelam bagi gereja. Dan di pusat kekatolikan ada C lain, yaitu Christ atau Kristus. Kemuliaan gereja bukan terletak pada umatnya yang lemah dan mudah jatuh, tetapi dari keanggotaannya mereka pada kemudian orang yang menugaskannya. Gereja sebagai dikatakan Paulus adalah tubuh mistik Kristus. Oke, sekian dan terima kasih.